Sosok yang bekerja dalam senyap, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, siapa lagi kalau bukan Prof. Reda Mantovani. Suatu perkara berjalan dengan tenang dan lancar, sukses, itu KPI kita. Memang senyap benar. Karena kita kawal para kepala desa tidak terkriminalisasi. Itu namanya jaksa Garda Desa. Kalau misalnya ada oknum jaksa yang menyalahgunakan otoritasnya di sana, Bawa ke Kejaksaan Agung, taruh periksa. Ini yang nanya banyak nih, tapi saya cuma jawab di sini aja nih. Kalau ancaman sih pasti ada. Jangan sampai masuk ke Pitsus ya. Kalau sampai masuk Pitsus, lihat aja nanti lah. Yang kita lakukan itu hanya untuk tadi orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Memberdayakan aset barang rampasan. lahan-lahan sitaan hasil korupsi. Hasil korupsi kita berdayakan untuk dipergunakan masyarakat. Reda Mantovani merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang kini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Reda dikenal sebagai seorang penegak hukum berintegritas tinggi yang beroperasi secara senyap. Selain operasi senyapnya bersama Korps Adiaksa, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Reda Mantovani meluncurkan aplikasi Jaksa Garda Desa agar bisa membimbing kepala desa untuk mengelola dana desa. Reda pun mengungkapkan bahwa dirinya sebagai jam intel mendukung penuh swasembada pangan. Sebagai bentuk kontribusi, Kejaksaan Agung meluncurkan program Jaksa Mandiri Pangan. Reda menyampaikan bahwa langkah ini merupakan implementasi dari program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Akta Cita kedua dari 17 program prioritas Presiden, yakni mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Di sisi lain, jam intel ini pun dikenal sebagai orang yang aktif dalam akademis dan kegiatan sosial. Lalu bagaimana selengkapnya sosok yang dikenal sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen ini? Mari kita simak secara eksklusif perbincangan Abraham bersama Reda Mantovani. Sobat, saya Abraham Silaban, saya duduk bersama dengan sosok yang bekerja dalam senyap. Ya, jarang tampil di media tentu saja, tapi dalam setiap ungkapan-ungkapan kasus Kejaksaan Agung tentu berangkat dari hasil pencermatan, dari hasil perhitungan yang matang. Sosok Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, siapa lagi kalau bukan Prof. Reda Mantovani. Prof, apa kabar Prof? Sehat Prof? Baik, alhamdulillah. Prof, gimana Prof? Hari-hari ini sibuk terus kelihatannya Prof. Saya lihat sih aktivitinya kelihatannya di media sosial itu lebih banyak kasih sosial ya Prof, dibandingkan Ya, kerjaannya. karena memang yang kita namanya aja media sosial. Jadi hal yang sosial yang kita. Kalau yang kerjaan saya kan kerjaan rahasia. Oh iya. Untuk kalau ditampilkan di media, waduh bisa heboh. Kayak kemarin itu udah deh. Padahal saya nggak mau, nanti bisa jadi salah sangka orang. Bicara soal kesibukan hari-hari Prof. Nah, Kemarin kami lihat menembak ya Prof. Iya. Kemudian juga aktivitas Lari masih ya Prof. Lari masih. Terus sosial jalan terus Prof. Jalan terus, untuk disabilitas terutama. Makan bergizi gratis. Ngasih gratis, makan gizi gratis dengan komunitas disabilitas sekolah khusus. Berapa banyak Prof? Tangerang Raya itu kota Tangsel, Tangerang Kota dan Tangerang Kabupaten itu ada sekitar 1.500-an. 1.500? 1.500-an Oh, beserta oke. gurunya ya, yang kita kasih makan gizi gratis untuk disabilitas. Konsepnya berbeda dengan mungkin yang dibikin oleh pemerintah. Karena kita melengkapinya aja, kita menggunakan pola pemanfaatan UMKM di sekitar sekolah atau bahkan di kantin sekolah. Yang sebagai dapurnya mereka itu yang bisa nyetok makanan, menjual makanan dan untuk ke sekolahnya masing-masing. Nah, di samping itu saya dengar juga tuh
Prof juga ada aksi sosial lain ya di sekolah Pondok Domba ya Prof ya. Ya sekolah anak-anak yang kurang bercukupkan gitu ya Prof, termarginalkan ya Prof ya. Ini udah berapa lama Prof? Itu sejak saya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di tahun 2015. Wah, udah lama berarti. Udah lama. Waktu itu di daerah Jakarta Barat, ya kan ada yang di bawah tol itu, kolong tol. Ya kita support lah, minimal mereka bersekolah. Karena khawatirnya nih mereka nih kalau nggak bersekolah, misalkan waktu tahun 2014 tuh, kita nggak bikin kegiatan ini untuk disekolahkan. 10 tahun kemudian 2025 yang tahun sekarang lah, mereka udah bisa jadi melakukan kejahatan itu kalau memang nggak bersekolah. Betul. Tapi dengan bersekolah mereka bisa meneruskan, bahkan sudah ada yang sarjana, ya bahkan jadi guru di tempat tersebut atau bekerja di tempat lain. Oke, jadi memang diberikan pendidikan Prof untuk memastikan bahwa masa depan mereka ini cerah lah ya Prof. Cerah. Oke. Ya, minimal mereka punya modal pendidikan. Betul. Memutus mata rantai apa yang sudah mereka alami, Prof. Ya. Ini luar biasa, Prof. Oke, Prof. Nah, bicara soal informasi, Prof. Bagaimana kemudian Prof mengolah informasi itu? Bagaimana kemudian menjangkau informasi? Satu hal kalau tadi lewat aktivitas sosial. Tapi kan belakangan ini kejaksaan juga kan secara masif membongkar banyak kasus korupsi yang membuat kerugian negara triliunan rupiah. Itu, Prof. Bagaimana Jaksa Agung Muda Intelijen berkontribusi dalam hal itu, Prof? Kalau kita kan emang karena kita bekerja di belakang ya. Betul. Bekerja di belakang, bahkan sesuatu yang dihasilkan pun ya nggak perlu kita mau mendeklar bahwa itu kerjaan kita gitu. Iya. KPI-nya jadi apa tuh, Prof? KPI-nya bahwa suatu perkara berjalan dengan tenang dan lancar, sukses, itu KPI kita. Gitu. Jadi memang senyap bener ini, ya kan? Iya. Juga situasi kejaksaan yang surveinya naik aja. Di mata masyarakat berarti kan, ini secara kelembagaan dipercaya oleh masyarakat. Di masyarakat survei naik, lebih dipercaya. Nah, itulah. Jadi barometer kita. Tapi kan mengingat bahwa angka-angka itu bombastis ya, Prof, belakangan ini tuh ada yang triliunan lah. Saya nggak mengacu dalam berbagai kasus ya. Ya contoh lah misalnya disebutkan ada satu pengadaan laptop yang diduga kerugian negaranya itu sampai hampir 2 triliun rupiah. Terus sebelumnya belakangan juga ada yang lebih dari situ. Itu tuh berdasarkan data dan perhitungan dari kawan-kawan di Jamintel, Prof. Oh, itu penyidik lah kalau itu. Kalau kita itu biasanya dari cuma informasi awal. Jadi benar-benar senyap. Senyap. Nah itu dia tuh, kalau bekerja dalam senyap tuh biasanya Prof KPI-nya itu tuh orang ragu-ragu tuh apa sih yang dikerjakan di sana, apa sih kontribusinya lain sebagainya gitu. Karena memang ya Intel memang harus bekerja dalam senyap gitu. Tapi sekarang kejaksaan itu Prof, ya kita lihat bagaimana penerimaannya di tengah masyarakat. Kemudian juga penetrasinya di berbagai kasus-kasus korupsi Prof. Prof, banyak orang yang bilang juga ini overpower takutnya Prof. Kemudian juga melampaui atau superior di antara lembaga penegak hukum lainnya tuh. Gimana Prof? Kalau superpowernya di mana? Kita nggak pegang kekuatan itu kok. Nggak pegang kekuatan persenjataan. Iya. Nggak ada itu, kita nggak pegang itu. Kewenangan pengamanan juga nggak ada. Kita kan cuma analisa aja kalau. Kalau di intelijen itu lebih ke arah analisis. Untuk profiling segala macam, akhirnya kita sampaikan ke user. Manfaatnya untuk ini. Semua user yang ambil alih. Kebetulan kan pimpinan kami usernya tuh sangat akomodatif. Betul. Kita lihat, ini amat bermanfaat. Betul. Diambil alih. Ini diambil keputusan-keputusan yang memang strategis. Gitu. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara kondusif dapat dilaksanakan dengan baik, ya kan? Tenang, kondusif. Gitu. Nah itu lagi Prof, ukuran tenang itu tuh Prof menjadi kemudian kita harus dalami lagi. Tenang yang dimaksud itu seperti apa sih Prof? Apa ukuran? Gak gaduh. Kalau misalnya ada kegaduhan, itu kalau secepat mungkin kita harus bisa turunkan tensi kegaduhan itu. Dan itulah fungsi dari kami, Prof Reda. Misalnya dalam kami juga kan ngejagain mengawal proyek-proyek strategis.
ya kan? Proper strategis kami kawal supaya tadi proyek ini atau pekerjaan ini dapat berjalan sesuai yang dikehendaki, sesuai yang direncanakan dan sesuai aturan, tepat mutu dan tepat sasaran. Itu juga. Bahkan terkini adalah kami itu membuat sistem untuk ngejagain desa. Oh ya? Jaga garda desa. Yeah. Apa tuh, Prof? Kita tuh membuat sistem di mana para kepala desa beserta perangkatnya memberikan ini mengisi sistem yang kami buat untuk memberikan laporan kaitan terhadap kegiatan mereka. Pengadaannya, anggarannya, apa semua permasalahannya. Oh, ini sampai di level desa? Sampai level desa. Kenapa? Karena kita kawal supaya mereka, para kepala desa, tidak terkriminalisasi. Karena ketidaktahuannya, ketidakpahamannya dalam mengelola anggaran, sehingga masuk jerat pidana tipikor. Oke. Itu namanya Jaksa Garda Desa. Garda Desa. Kami sudah launching kemarin di Banten. Ya, nanti tanggal 3 Juli di di Bangka Belitung, nanti tiap provinsi. Nah, agar mereka mengisi itu sistem tersebut supaya kita jagain lah. Kita kawal, dan saya ingin merubah mindset aparat penegak hukum bahwa desa ini kita harus kita kawal, kita jaga, ya. Bukan desa itu bukan untuk diintimidasi, bukan untuk diinterogasi. Tetapi kita kawal, kita jaga agar mereka menggunakan anggarannya sesuai sasaran, sesuai mutunya juga, sesuai aturan. Oke, tunggu dulu, Prof. Itu intimidasi aparat desa apakah memang ada atau seperti apa, Prof? Itu kan sudah ada. Kita berita-berita kan sudah ada, ya kan? Yang bisa misalnya menggunakan ini ada oknum ya. Oh, harus ada kita bimbingan teknis. Harus bayar narasumber, bayar ini. Ini nggak pakai gratis ini. Sistem penjagaan ini gratis hanya untuk supaya anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat ke desa digunakan tepat sasaran. Termasuk nanti ke depan Koperasi Merah Putih. Oh, sasarannya ke sana? Iya. Oh, ini bisa dikatakan semacam portfolio ya? Untuk menjaga, kan namanya intelijen. Oke. Sebelum itu kita udah kirka, ini kita harus jagain. Coba Koperasi Merah Putih bisa 5 miliar satu ini. Betul, itu kalau nggak diawasi, satu desa, uang negara raup semua itu. Sedangkan mereka belum memahami secara maksimal, belum memahami 100% tentang pengelolaan uang negara. Oleh karena itu kita bikin sistem ini supaya kita jaga, kita kawal. Bukan untuk nakut-nakutin, bukan malah untuk diperes-peres, minta-minta duit. Itu yang mindset yang harus di ini. Nah, di dalam sistem ini pun kita bikin seperti whistleblowing system itu tadi. Mereka bisa ngadu desa langsung kepada Kejagung. Bisa langsung direct tanpa diketahui oleh si Kajari. Tanpa Kajari, bahkan Kajati langsung ke direct. Ada sistemnya di dalam itu, dia tinggal ketik aja. Oh, saya diperes. Saya manipulasi. Wah, itu langsung bisa di follow up. Bisa, kalau akan langsung ke kami, ke intelijen. Wow. Dan di bidang kita punya suatu sistem juga. Kalau ada oknum kejaksaan yang melakukan hal-hal yang tercela seperti tersebut, itu intelnya, tim senyapnya, namanya tim Siri, itu bisa langsung masuk tuh. Dan itu kan biasa kami juga, tim kita itu biasa nanganin yang DPO seperti itu. Jadi kita berdayakan mereka untuk, ini ada juga nih jaksa-jaksa oknum yang bermain, yang mengintimidasi desa, seolah-olah tuh ada bimbingan teknis, harus bayar. Wah, nggak gratis, nggak ada bimbingan teknis bayar-bayar. Bisa kena di situ. Nah, iya. Kita comot. Kita pengen desa ini hidupnya sejahtera. Kalau misalnya ada jaksa misalnya di sana, Prof Reda, kalau misalnya ada oknum jaksa yang menyalahgunakan otoritasnya di sana, apa yang akan dilakukan? Paling tidak timnya akan ambil itu jaksa, oknum tersebut, bawa ke Kejaksaan Agung. Taruh periksa sampai untuk ini kira-kira memang terbukti apa enggak, nanti kita serahkan ke pengawasan. Atau bagaimana tindak lanjutnya. Prof, ada satu lagi. Apa urusan jaksa ke pangan?
saya dengar mandiri pangan. Nah, ini apalagi nih? Nah, ini kita bahas. Itu bagian dari jaga garda desa tadi. Nah, kita bahas lagi nih, Prof ya. Oke. Karena kita sudah tiba nih. Dan kita sambil duduk ya, Prof. Bisa membahas ya, Prof. Boleh. Prof. Ayo. Kalau itu kalau ancaman sih pasti ada. Ya kan? Ada. Ke Prof Reda. Yang ngancam petinggi kan, punya kekuatan politik. Tolong dong tuh, jangan diteruskan ke Pitsus misalnya. Sobat saya Abraham Silaban, saya masih duduk bersama dengan Prof Reda Mantovani, Jaksa Agung Muda, Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Prof, ini mengenai bagaimana kemudian pangan itu menjadi salah satu isu yang juga diintervensi. Diintervensi dalam artian juga diamati, bukan hanya diamati, tapi juga ada kontribusi di sana. Kawan-kawan dari Korps Adiaksa. Nah, saya dengar ada Jaksa Mandiri Pangan. Dan itu perannya dimainkan oleh Prof Reda. Bagaimana ceritanya? Jaksa Mandiri Pangan artinya kita melihat ini di daerah tertentu apa peran yang bisa dilakukan oleh kejaksaan, jaksa bidang intelijen khususnya. Yang sudah kami lakukan di Bekasi contohnya, itu kami memberdayakan aset barang rampasan tanah berupa 330 hektar tanah lahan sawah kita pinjam pakaikan ke dinas pertanian di sana untuk diberdayakan oleh masyarakat sekitar, ditanam. Lahan-lahan sitaan hasil korupsi. Hasil korupsi kita berdayakan untuk dipergunakan masyarakat. Jadi sebelum nanti bahwa dilelang atau diserahkan kepada pemerintah, ya kan? Sudah dimanfaatkan dari dulu. Untuk pangan. Untuk pangan. Ada yang di Banten, Provinsi Banten. Nah, konsep di Provinsi Banten agak berbeda. Di mana itu kami bekerja sama dengan Pasar Induk Banten. Kami mengkoordinir jaksa bidang intelijen, mengkoordinir dinas pertanian di sana, Pasar Induk Banten, terus ada lagi Pupuk Indonesia. Mereka melakukan penelitian kadarnya tanah. Ini cocoknya tanah di daerah ini, kota ini, desa ini cocoknya tanaman apa. Jadi supaya mereka beragam. Tidak menanam berdasarkan kebiasaan nenek moyang. Nah ini dia Prof, karena balik lagi ada anggapan kan, lintas sektor ini membantu pangan, cita-cita pemerintahan Pak Prabowo Gibran, kita mandiri secara pangan. Ada TNI, dia tanam padi, Polri tanam jagung, jaksa tidak ikut nanam tapi kan penyediaan lahan segala macam, termasuk juga yang bikin skema pola yang disampaikan oleh Prof Reda tadi. Ini dianggap bukan bagian dari kerja seorang jaksa, Prof. Ini bagian yang dianggap melampaui dari tugas dan fungsi kewenangan yang ada dalam tubuh Korps Adiaksa. Bagaimana menjawab itu? Nah, kalau di bidang intelijen itu masih ada kaitan. Karena dengan kita langsung ke masyarakat, informasi apapun bisa kami dapat dari masyarakat. Informasi penyelewengan apapun bisa kami dapat dari masyarakat. Dengan kami bisa turun ke lapangan, ke bawah, kami minimal kita bisa mencegah, mengingatkan. Nah, minimal desa-desa tersebut yang tadi yang ikut bercocok tanam, yang nantinya juga akan mendapatkan anggaran, kita bisa arahkan untuk pencegahan. Tapi dengan melibatkan profesional berarti ya Prof di dalamnya ya, karena kan jaksa bukan ahli di bidang itu. Kami hanya mengkoordinir, mereka kumpul, ada solusi, yuk kita jalanin bareng-bareng. Prof, balik lagi bicara soal kewenangan dan otoritas. Ada juga anggapan sesungguhnya bahwa dalam fungsi-fungsi yang dilakukan oleh kejaksaan ada juga yang dianggap eksesif, Prof. Contoh misalnya dalam perhitungan kerugian negara itu satu, kemudian juga dalam penindakan misalnya yang terlibat dalam Satgas ya, Prof ya. Satgas PKH. Bagaimana menjawab itu, Prof? Kalau ada anggapan seperti itu? Kalau saya sih melihat ya bukan karena saya jaksa ya. Saya melihat penegakan hukum saat ini masih dalam koridornya. Saya lihat kenapa? Kerugian negara kan yang hitung bukan kejaksaan juga. Ada badan pemeriksa keuangan, ada BPKP, ada BPK. Ya kan itu di sana. Masalahnya yang ditemukan memang besar, ya memang faktanya demikian. Ya, kalau saya sih ngelihat aparat penegak hukum terutama di bidang apa yang di kejaksaan lakukan masih objektif. Kalau saya melihat ya mohon maaf ini bukan saya membela diri karena
teman-teman kami yang melakukan, cuma masih dalam koridornya saya lihat. Bicara soal informasi, Prof, tugas dari intelijen tentu adalah mencari informasi. Pernah tidak, Prof, dalam upaya intelijen yang Anda lakukan mengalami ancaman? Kalau itu, kalau ancaman sih pasti ada. Ya, Ada? Ke Prof Reda? Oh, kalau ke saya belum ada sih. Ke anggota. Tetapi kan kami dengan Contohnya, Prof, kasih contoh kepada kami. Misalnya, contohnya, kalau kita kan juga masuk ke suatu daerah, masuk kayak ke desa segala macam, kan pasti dicurigai itu. Ya, ada apa ini? Ya kan? Ya, tapi nggak masuk ke desa pakai seragam kan, Nggak Prof? pakai, tapi karena nggak pakai seragam itu dicurigai. Siapa nih pendatang baru? Itu. Siapa yang mata-matain kita di sini? Itu kira-kira. Itu. Karena nggak pakai, kalau pakai seragam nggak dicurigai, malah Oke. manut-manut aja. Nah, Tetapi dengan tidak pakai seragam kan mereka menjadi lebih terbuka. Nah, itu dia, Prof. Dalam operasi senyap itu kan ada resiko yang juga tersembunyi di dalamnya, yang justru juga tidak terukur, dan yang tidak terukur itulah bisa mengandung bahaya yang besar di dalamnya. Ya. Betul ya, Prof? Ya? Itu betul, memang betul adanya. Cuman ya kan ada semua yang operasi turun ke lapangan pasti ada lapisan-lapisannya, ada backupnya lah. Oke. Nah, termasuk kita banyak dibantu lah juga, ya kan, oleh aparat lain lah itu. Ada perlindungan tertentu ada. Kasih contoh yang paling dahsyat ancaman yang pernah dirasakan oleh struktur di bawah Prof Reda. Ya ancamannya paling tadi kalau misalkan petinggi nih, ya, yang ngancam petinggi kan punya kekuatan politik. Tolong dong tuh jangan diteruskan ke Pitsus misalnya. Jangan teruskan apa yang kita dapat ini, jangan sampai masuk ke Pitsus ya. Kalau sampai masuk Pitsus, lihat aja nanti lah ancaman-ancaman seperti itulah yang lebih banyak. Itu disampaikan ke Prof Reda? Oh iya, kalau itu ada. Nah, itu. Gertakan lah ya, Prof, sifatnya. Lebih banyak arah gertakan. Dan Kalau- itu gertakan orang-orang yang berpolitik ada gitu. Kan Pak Jaksa Agung kemarin saya wawancara, beliau cerita bahwa ada yang mengancam meratakan Jaksa Agung juga. Itu makanya kan kita tetap ada backup, plan A, plan B tetap ada kami lakukan. Dan itu juga pernah dirasakan oleh Prof Reda. Apa yang dirasakan Pak Jaksa Agung juga kami rasakan. Prof merasa menjadi korban framing juga? Kalau saya nggak bilang bahwa itu korban, tapi itulah tantangan untuk saya. Bagaimana cara menghadapi hal-hal tersebut. Contohnya yang tahun 2023 yang saya laksanakan, ya kan? Itu framing seolah-olah saya dianggap waktu itu mau me-RJ-kan kasus Mario. Pernah dengar nggak? Tahu. Pada kunjungan saya ke korban murni sosial. Bantuan untuk sebagai manusiawi. Ke David Ozora waktu itu. David ya, turun dari sana di bawah. Seolah-olah saya kasih bantuan untuk membujuk keluarga David. Padahal di sana ada banyak teman-teman Banser, banyak situ. Dan pada kenyataan tidak demikian. Dan waktu sudah membuktikan tidak demikian. Hukum tetap ditegakkan. Dan alhamdulillah pun teman-teman Banser bantu saya. Klarifikasi di akhir, untung aja mereka bantu. Gimana rasanya jadi korban fitnah, korban bully, Prof? Waduh, berapa minggu jadi di media itu kan. Ya, tapi masuk di framing, wah ini koruptor juga nih, begini. Aduh. Prof, kalau saya cuma mengutip ya guru bangsa. Kalau dalam hal seperti itu Gus Dur bilang time will tell. Ya. Time Waktu is evidence. Evidence. Ya, waktu yang akan buktikan. Iya, betul. Begitu. Oke lah, itu satu hal. Tapi yang kemarin Pak Jaksa Agung bilang, dia sempat juga pernah ditawarin lewat temennya 2 triliun untuk menghentikan satu kasus. Jangan-jangan Prof Reda pernah ditawarin 5-10 triliun untuk tidak menginformasikan suatu hasil operasi intelijen. Kalau saya biasanya kalau gitu-gitu saya lapor ke pimpinan. Misalkan ada apa-apa, saya selalu apa yang semua ini kita laporin ke pimpinan. Tapi ada upaya itu? Upaya itu ya, kalau saya kan kita masih dalam tahapan yang masih belum terlalu serius ya. Artinya kan karena senyap kan, masih dianggap enteng. Jadi mungkin yang lebih berat itu di sebelah. Kalau kami kan masih tatanan
yang belum ada kerugian negara, Iya, belum betul. apa, baru informasi awal, masih dianggap inilah, masih belum Oke. apa namanya, ancamannya masih Tapi itu pun tetap ada. tetap ada. Nah, tetap ada. Biasanya mengantisipasinya kayak gimana tuh menolaknya? Ya, kita bilang ini kan kita baru mencari solusi, Iya. cari perbaikan. Kalau memang ini kan nanti kan malah situ dianggap memang ada masalah nih. Iya. Iya, kita malah kita kickback balik gitu. Iya. Kami ini terus terang memang lebih banyak ke arah untuk pencegahan, gitu. Tapi dalam arti kita cari solusi. Contoh nih, ada permasalahan jalan menuju kelenteng di daerah Profesor Dr. Satrio. Iya. Kan ada kelenteng tua tuh. Betul. Itu udah warisan apa nih, heritage deh. Tapi jalan menujunya itu di bawahnya ada saluran air, saluran air, ya kan? Nah, tapi saluran air itu oleh BPN dijadikan atas permohonan perusahaan dijadikan sertifikat HGB. Itu kan melanggar aturan. Secara Undang-Undang Tipikor itu masuk itu. Karena ada perbuatan melawan hukum, yaitu ada aturan yang dilanggar, ya. Negara rugi dong, karena ini tanah-tanah umum kok dijadiin milik korporasi. Terus negara juga rugi, masuk itu unsurnya. Tetapi kami mengingatkan BPN, mengingatkan Pemprov, ini cari solusi lah. Kalau ini dalam setahun nggak ada solusi, ya kami kasih ke tetangga sebelah ini. Nah, balik lagi Prof di sana. Prof tadi bercerita mengenai ada fitnah, kemudian mengenai framing dan sebagainya. Nah, belakangan ini pun ada beberapa nama juga sebetulnya yang kemudian diserang juga Prof, termasuk ya rekan-rekan Prof kerja di kejaksaan. Tapi balik lagi begini Prof, betul ataupun tidaknya kan itu butuh pembuktian. Tapi ada juga anggapan bahwa kok iya jangan-jangan kritik yang disampaikan itu dianggapnya fitnah gitu loh Prof. Kan upaya mitigasi kan ada di tangan Prof. Upaya pencarian informasi juga ada di tangan Prof. Apa betul ya Prof bahwa jaksa ini anti kritik saat ini? Nggak anti kritik ya. Anti kritiknya yang sebelah mananya nih? Abang ada yang anti kritik. Saya aja diserang, di framing habis-habisan saya nggak marah. Nggak marah ya Prof? Enggak. Ya kan? Ya Prof pribadi. Atau yang lain kan dianggapnya nanti ada negatif campaign, ada narasi buruk yang dikembangkan dan sebagainya. Ya. Kalau yang di Intel itu ya, paling tidak kan kami melihat memang ada menyerang rekan-rekan, menyerang tidak hanya di Kejaksaan Agung ya, di Kejaksaan Negeri. Kami itu langsung mencari klarifikasi, mencari informasi untuk dipenetrasi ke dalam internal maupun keluar itu. Ini tentang minimal kebenarannya mendekati fakta atau enggak nih. Gimana caranya penanganannya Prof? Contohnya ada informasi jaksa terima duit di Kejaksaan Tinggi DKI itu, ya kan? Oleh LSM. Tapi LSM ini ternyata terus-terusan itu. Dia kasih informasi termasuk ke saya kan, informasi bahwa ini Kak Jari di sini, Jari Jakarta mana gitu kan, melakukan ini, ada pekerjaan dilaporkan nggak ditindaklanjuti, malah terima duit. Terus ada jaksa ini, pokoknya dipitnah seperti itulah. Kami penetrasi ke dalam. Kalau Intel, kita ngobrol, kita cari tahu di latar belakang ini, kita cari teman-temannya juga. Terus akhirnya kita yakinkan bahwa ini memang nggak benar nih, ya kan? Nggak benar. Akhirnya intelijen itu komunikasi lah di dalam itu. Ternyata nih bahwa bahkan mengadakan pendekatan ke orang yang laporkan itu malah diminta duit. Bukan minta duitnya begini, minta duitnya secara nggak langsung. Ya masa kami yang udah mengadakan demo segala macam ini, itu kan semua pakai biaya. Artinya kan dia demo itu dia keluarin biaya, diminta diganti, minta dibayar, minta ini ada kasusnya, Bro? Ada, sudah ditangkap itu LSM-nya di Kejati DKI itu. Itu pola-pola gitu yang kami lakukan itu. Kalau memang itu fitnah segala macam dan si jaksanya nggak berkenan, ya udah mana dia kita penetrasi juga, kita lihat pelapor ini memang bener nggak dia melaporkan, ya kan, dengan teknik kayak kami lah. Ternyata memang dia cuma fitnah aja, berarti itu pemerasan. Minta duit, itu salah satu di Kejati. Kalau saran saya untuk kolega-kolega saya lah ya, kalau memang ada fitnah, ada framing seperti itu, harus segera klarifikasi. Karena kalau misalkan ternyata benar, misalnya kami nggak bisa berbuat apa-apa juga, kami cuma menyampaikan
misalkan wah ini ada informasi, ternyata benar nih, itu kita sampaikan ke pimpinannya sana. Misalkan di suatu Kejati itu anak buah lo begini nih, kalau memang ternyata nggak ditindaklanjutin, ya kita yang ambil gitu. Jadi jangan diamplifikasi isunya, lokalisir. Bukan, kami nggak anti kritik, tapi kalau memang benar, wah itu mesti evaluasi dong. Betul. Ya kan? Jadi jangan dibawa nama tubuh Kejaksaan Agungnya. Nggak boleh. Gitu. Jadi di institusi mana, pimpinan di sana dia langsung tanggap. Harus. Langsung melokalisir. Dan kami yang dorong itu. Itu sudah disampaikan? Udah, kami kan kayak misalnya untuk baru-baru ini ada di daerah Sulawesi mana tuh, bahkan dengan Porkompimdanya nggak cocok nih. Malah Porkompimdanya ngomong kan, wah ini jaksa begini. Kita langsung, kamu kok bisa begitu? Kenapa tuh bupatinya seperti itu? Ada apa nih kalian ini? Akhirnya itu yang jangan sampai membesar. Itu kerjaannya kami begitu. Bahkan sampai pusat ini, bahwa bahkan seorang saya aja minta direktur-direkturnya langsung perhatian gitu. Kurang lebih demikian. Luar biasa. Tetapi kalau memang ada, daripada di framing nggak habis selesai, klarifikasi. Ini yang menanya banyak nih, tapi saya cuma jawab di sini aja nih. Jadi kita akhirnya mau tidak mau kita harus deketin keluarga di sini, kita monitor. Yang kita lakukan itu hanya untuk tadi orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Usahakan minimal harga stabil. Tapi yang Prof Reda ini rame banget di perbincangan belakangan ini. Prof juga tahu pasti apa yang mau saya tanya. Soal apa, Prof? Itu menyadapan. Nah, sudah tertebak ya, Prof ya. Itu gimana sih, Prof? Bukan kita khawatir ada apa-apa di sana, enggak sih. Orang lebih kepada itu kan data pribadi ya, gitu. Jadi percakapan pribadi atau apapun itu orang itu sentimen, Prof. Jadi karena ini, itu kan yang namanya privasi itu tuh adalah hak seseorang dan itu kan dilindungi oleh konstitusi. Ini yang menanya banyak nih, tapi saya cuma jawab di sini aja nih. Wah, ini suatu kehormatan nih. Eksklusif, Prof. Prof Reda dengan Abraham Silaban, Prof. Silakan, Prof. Iya kan. Jadi kita terus terang nih, memang kami itu sangat terbantu oleh teman-teman itu dalam rangka mencari DPO, daftar pencarian orang, yang dimana orang-orang ini kan sudah diputus oleh pengadilan, tetapi dia menghilang, handphonenya ganti, semua nomor ganti, semua baru. Kita mencari sesuatu yang kita pun nggak tahu di mana dia, hutan rimbanya. Jadi kita akhirnya mau tidak mau kita harus deketin keluarga di sini, kita monitor. Secara fisik nggak ada, tetapi pastikan dia ada komunikasi. Disitulah kami upaya. Tetapi ini tidak untuk semua orang. Apa jaminannya bahwa itu tidak semua bekerja orang? itu memang hanya untuk berdasarkan jaminannya kan memang sudah ada aturannya di dalam kita. Bahwa melakukan itu memang harus ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan kalau untuk DPO. Atau surat perintah penyidikan. Lewat dari SPDP itulah kemudian. Kalau nggak ada SPDP nggak bakal dilakukan. Oh, jadi nggak bisa sembarangan orang, nggak bisa. Misalnya saya nggak suka sama orang itu tuh, misalnya dia calon lurah atau calon kepala desa dari mana misalnya, kita sadap gitu nggak bisa, Bro. Yang kita lakukan itu hanya untuk tadi orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Ya kami bisa mengungkap permasalahan hukum ya dari situ. Termasuk orang-orang yang sudah diputus tapi melarikan diri. Itu ada sekitar 600-an yang masih belum tertangkap. Ya kan? Oh, jadi cita-cita besarnya lewat situ berarti. Iya, untuk itu. Dan kami akhirnya sekarang pun kami upayakan dengan pengadilan, kalau memang ini mau ditangguhkan atau mau dibaiki di tahanan kota kan, pakai gelang tahanan. Nah, kami sekarang lagi berupaya untuk bikin MOU, sehingga kami mengurangi kegiatan-kegiatan tadi menggunakan intersepsi itu. Nah, itu dia, Prof. Kalau kita berkaca dari lembaga penegak hukum lain kan, contoh lah, saya mencontoh KPK ya, Prof ya. Mereka kalau nggak salah harus ada izin dari Dewan Pengawas KPK tuh, Prof, untuk bisa melakukan penyadapan, Prof, gitu. Nah, kalau kejaksaan kan tidak seperti itu. Dia tidak harus melewati izin dari Komisi Kejaksaan untuk melakukan itu. Nah, bagaimana Prof melihat
seolah-olah ada keistimewaan, ada privilege yang didapatkan. Kalau kami izinnya malah dari pengadilan kalau untuk itu. Oh, itu kan sudah pasti kan Iya. untuk penyadapan kan selalu lewat izin pengadilan. Dan itu tetap dilakukan. Iya, tetap dilakukan. Nah, kalau yang kita penyidikan ini, untuk penyidikan itu izin pengadilan. Kalau memang nanti itu untuk, kalau nggak itu kan nggak bisa dipakai untuk keterangan. Tetapi yang kami lakukan, yang sering kami lakukan adalah setelah ada putusan pengadilan. Jadi rujukannya putusan pengadilan. Putusan pengadilan dan dia melarikan diri. Nah, kalau disebut putusan pengadilan itu belum inkrah dan belum berkekuatan hukum tetap, bagaimana menjawabnya? Belum kerja kita. Oh, sampai itu inkrah. Sampai itu ingkrah. Ingkrah orangnya di rumah nggak ada. Nah, gitu. Kalau orangnya ada, didatengin. Ini ada putusan pengadilan. Ini putusan pengadilan ada. Dan itu biasanya kan kami minta kami itu dari seluruh Indonesia tuh. Iya. Ke kami. Terus kita apa nih permasalahan, karena setelah dicari memang orangnya nggak ada. Keluarganya di rumah keluarga ini nggak ada, di rumah orang tuanya nggak ada, atau di mana pun nggak ada, baru minta ke kami. Gitu. Oke, jadi jelas di sini ya bahwa itu adalah untuk pencarian DPO. Iya, itu. Atau tujuannya adalah daftar pencarian orang. Target kami dari 1 tahun ada 600 ini, harapannya di tahun ini udah tinggal 100 lah. Kan ada juga orang udah kabur ke luar negeri, susah kan. Luar biasa, Prof Reda. Prof, kita di penghujung nih, Prof. Ya. Prof udah berapa lama berkarir berarti di Korps Adiaksa ini sekarang, Prof? Saya masuk dari tahun 94. 41 tahun, Prof? Ya, kurang lebih. Tua juga kan. Tentu kan ada cita-cita besar terhadap Korps Adiaksa. Entah itu cita-cita yang bisa jadi itu diemban oleh Prof Reda nantinya. Ataupun kemudian cita-cita besar terhadap tubuh lembaga Korps Adiaksa. Nama Prof disebut-sebut sebagai kandidat kuat, Prof. Ini kan perbincangan, Prof. Perbincangan. Dan Prof pasti mendengar. Ya, tidak menutup mata Kita soal itu tutup kan. kuping. Ya, tutup kuping. Bagaimana Prof mendengar perbincangan di luar sana mengenai ya ada beberapa nama termasuk nama Prof Reda disebut yang menjadi calon jaksa agung? Kalau saya bukan ini, saya nggak terlalu pusing dengan pembincangan tersebut. Udah biar aja lah kalau memang itu bincang. Namanya orang bergunjing, Ya, berbincang-bincang ya kita nggak bisa larang. Yang penting bagi saya adalah bagaimana penegakan hukum berjalan selaras, tenang, damai, dan sukses dalam pelaksanaannya. Target saya adalah bagaimana mensukseskan RUU KUHAP, rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana. Di mana itu adalah kan kita sekarang ada nih, tapi itu kan dengan adanya KUHP baru harus ada KUHAP baru pasangannya. Nah, hubungan antar lembaga penegak hukum di sini ada penyidik, penuntut, hakim, bapas, pengacara dan pengacara ya, itu masing-masing melaksanakan tugasnya sesuai aturannya dan tidak saling mengintervensi. Itu yang kita lagi pengen bikin supaya nggak ada lagi para pencari keadilan yang merasa tidak diberi akses keadilannya, termasuk hak-hak asasi para tersangka, saksi dan sebagainya. Itu target saya di situ. Jadi perbincangan itu saya anggap ya udahlah, yang penting gua kerja nih. Siapapun nanti jadi jaksa agung ya kan. Kalau dengan sistem hukum yang lebih baik, hukum acara pidana yang lebih baik, maka pemerintahan ini akan berjalan dengan baik. Kalau pemerintahan berjalan dengan baik, maka rakyatnya akan sejahtera. Prof ada satu terlewat, boleh ya satu lagi boleh, Prof ya? Boleh. Ini soal yang ramai belakangan juga sempat disebut TNI jaga kejaksaan itu, Prof. Sebegitu besar ancamannya. Jadi gini, kan sebenarnya ini kan saya cerita awal nih. Biar dikasih paham. Bisa kasih paham. Di kejaksaan itu sebenarnya bukan di kejaksaan, di Undang-Undang Peradilan Militer. Iya. Di situ ada penjelasan, di dalam penjelasannya itu bahwa penuntut umum tertinggi adalah jaksa agung. Mereka di TNI kan namanya ada auditor militer. Iya. Nah, penuntut umum tertinggi adalah jaksa agung. Kalau Panglima TNI itu atasan langsung. Nah, ini dia ada 2 cabang nih. Kalau peranan perkara, khususnya koneksitas, dia atasannya adalah jaksa agung. Tetapi kan dudukannya, organisasinya belum ada di kejaksaan. Itu hanya ada di Undang-Undang Peradilan Militer. Oleh karena itu, kita dudukkan itu. Ya kan, di zaman Pak Jokowi itu kan, kita dudukkan, akhirnya dibikinlah namanya Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Di mana ditunjuk oleh Panglima TNI untuk bertugas di kejaksaan. Iya.
adalah Jaksa Agung Muda Militer dengan organnya tuh tentara. Begitu juga di wilayah-wilayah. Kalau misalkan sudah ada Jampit Mil sana, ya sekarang kami lebih karena sudah ada tentara, ya akhirnya untuk pengamanan ya kami minta bantuan yang profesional kepada tentara. Bukan karena ada ancaman-ancaman, tapi memang karena ada Jampit Mil di situ. Jadi TNI ini sudah TNI dengan Kejaksaan udah kalau istilahnya udah ada pernikahan di situ. Bukan meniat untuk menyisihkan Polri. Enggak, memang itu karena memang sudah bagian tugasnya. Di Undang-Undang Peradilan Militer ada itu, penuntut umum tertinggi Jaksa Agung. Untuk koneksitas akhirnya ditaruhlah di Jaksa Agung Muda Militer. Nggak ada maksud menjingkirkan Polri, nggak ada itu. Iya, ataupun ada keamanan yang sangat mesti ditanggulangi TNI, nggak ada. Ini karena memang ada organ TNI ada di Kejaksaan, seperti juga ada organ TNI di Mahkamah Agung. Jadi jangan salah anggap. Iya. Jadi semuanya baik-baik saja, sinergitas. Semua baik-baik saja. Polri, Kejaksaan Agung, TNI, semuanya baik-baik saja. Baik-baik saja semua. Prof, jawab cepat ya Prof. Yes. Ini gamenya Prof. Bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Tidak diaduk lah, bubur enak kan langsung makan. Jadi dipisah-pisah itu Prof, tetelannya Prof. Nah, makan langsung aja. Kalau diaduk-aduk udah nggak berasa, udah campur tuh. Kita harus menikmati pelan-pelan. Oke. Sate pakai lontong atau sate pakai nasi? Nggak ada bedanya tuh. Tapi kalau saya pakai lontong karena lebih simpel. Nggak perlu bawa-bawa nasi lagi. Kalau saya pakai nasi Prof. Oh iya. Iya. Tahu nggak yang sama dengan Prof siapa? Pak Prabowo. Saya tanya itu jawabannya. Yang ketiga, lari atau bela diri? Saya adalah atlet taekwondo, atlet pencaksilat. Ya jelas milih bela diri lah katanya. Masa? Kan dan 6 taekwondo nih. Luar biasa. Ternyata di balik aktivitas hobi lari lebih memilih bela diri tetap mencintai bela diri. Luar biasa Prof. Oke Prof, terima kasih Prof atas apa yang disampaikan Prof dan semoga ini menjadi pesan kuat bagi siapapun yang menyaksikan. Amin. Dan ini semangat dari seorang Prof Reda yang sudah berbincang bersama dengan kita dan harapannya ini juga memicu semangat teman-teman Korps Adiaksa untuk terus melakukan tugas-tugas seperti yang disampaikan tadi, mandiri pangan, kemudian juga jaga desa, dan itu menjadi satu penetrasi pembaruan yang dilakukan untuk kemudian bisa menjawab cita-cita di visi misi Prabowo Gibran, Asta Cita itu. Amin. Prof. Terima kasih Prof Reda. Sukses untuk Prof Reda. Istimewa hari ini saya bersama dengan Ibu Swastri Wijaya. Beliau adalah istri Profesor Reda Mantopani, Jaksa Agung Muda Intelijen. Apa kabar Bu Asri, sehat? Sehat, alhamdulillah. Halo Nana. Wow, luar biasa ini. Kebakaran hebat yang melanda kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada 6 Juni lalu menyisakan duka bagi ratusan warga dan anak-anak. Kobaran api menghanguskan sedikitnya 485 rumah warga hingga membuat ratusan kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal mereka. Tidak hanya itu, kobaran api juga meluluh lantahkan bangunan sekolah Pondok Domba. Kegiatan belajar mengajar pun sempat terhenti sebelum akhirnya dipindahkan ke bangunan lainnya. Lantas, seperti apa kegigihan anak-anak dalam menggapai pendidikan? Sobat, saya Abraham Silaban. Ini hari baik bagi kita untuk melihat keadaan yang kurang beruntung saudara-saudara kita. Setidaknya 500 rumah terdampak, hampir 3.000 lebih penduduk di wilayah Penjaringan Jakarta Utara terdampak kebakaran, musibah kebakaran di sini. Satu sekolah juga terdampak. Sekolah anak-anak hampir rata dengan tanah. Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini melihat
bagaimana keadaan anak-anak di sana. Dan barangkali di hari baik ini kita bisa memberikan sesuatu kepada mereka, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Hari baik adalah hari di mana kita tidak mau menghitung apa yang kita berikan, tetapi mau memberikan apa yang kita miliki untuk mereka yang membutuhkan. Istimewa hari ini saya bersama dengan Ibu Swastri Wijaya, biasa disapa Bu Astri, sosok yang nggak asing di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Beliau adalah istri Profesor Reda Mantopani, Jaksa Agung Muda Intelijen. Apa kabar Bu Astri, sehat? Sehat, alhamdulillah. Hari ini kita bareng-bareng di sini ya Bu ya, untuk melihat kawasan penjaringan. Ini kawasan yang terdampak kebakaran ya Bu? Iya, 20 hari yang lalu lah kurang lebih. Persis di Hari Raya Kurban. Betul, betul. Kita lihat ya kondisinya ya udah ada yang dibangun sedikit gitu ya. Cuma ya kelihatan sih masih banyak yang belum dibangun sama sekali yang ke dalam sebelah sana. Oke. Untuk hari ini Bu, apa yang akan dilakukan Bu? Ya, hari ini kita lebih kepada untuk diskusi dengan Bu Indah, Kepala Sekolah Pondok Domba. Kita mau lebih mengetahui lebih dalam lagi kondisi pembelajaran anak-anak sekarang seperti apa. Kemudian untuk sekolah yang kebakar kemarin itu kan kita harus bangun lagi. Nah, kita mau lihat perencanaannya ke depannya seperti apa sehingga anak-anak kan nanti sudah masuk tahun ajaran baru. Nah, harapan kita ya pas masuk tahun ajaran baru itu anak-anak sudah dapat bersekolah kembali. Sasaran aksi sosial hari ini adalah anak-anak ya Bu ya? Iya, Iya, memang terdampak ya Bu, seperti ini. Ini masih kelihatan loh. Betul. Ini terdampak kebakaran betul, hangus. Kami dengar lebih dari 400 kepala keluarga. Halo anak-anak. Wow, luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat semuanya. Semangat. Luar biasa. Sehat-sehat semua adik-adik. Perkenalkan, nama saya Abraham Silaban. Saya sebagai acting pemimpin redaksi di Nusantara TV. Kami bersama-sama di sini dari Bu Reda, Bu Asri yang hadir di sini. Kami membersamai untuk nanti kita akan tayangkan ini di TV. Mau nggak ini ditayangkan di TV? Mau. Ayo, angkat tangan dulu. Yang mau ini angkatin. Wah, tepuk tangan dulu untuk adik-adik semua. Nah, kakak bawa hadiah. Ya, kakak bawa hadiah karena ini kan mau musim sekolah nanti. Nah, hadiahnya ada tas, ada buku. Ya, semoga ini manfaat buat adik-adik semua. Siapa yang berani menjawab pertanyaan Kak Abraham? Atau Kak Abraham dulu kasih pertanyaan ya? Boleh ya? Boleh, oke. Sila pertama dari Pancasila. Ayo berdiri nak. Sini. Nah, ayo sini. Berdiri saya. Malu-malu. Ya udah nggak apa-apa lah, kasih hadiah untuk pemalu lah. Yang pertama, tepuk tangan dulu. Pertama. Ini saya. Itu sila pertama. Sila kedua ada yang tahu? Nah, adik kamu. Ini saya. Berdiri saya. Apa sila kedua dari Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul nggak? Tepuk tangan. Luar biasa. Siapa nama Presiden Republik Indonesia? Ayo. Siapa nama Presiden Republik Indonesia saat ini? Prabowo Subianto. Betul nggak? Luar biasa, tepuk tangan. Nah. Ya, ini luar biasa ya, momen saya
Abraham Silaban bersama dengan Bu Asri di sini. Kami melihat betapa anak-anak yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, dan Bu Asri bersama dengan tim hadir di sini. Dan sungguh luar biasa. Happy semua adik-adik? Senang semua? Ini luar biasa. Ini kegembiraan kayak gini yang bisa dirasa ya Bu ya. Di satu sisi mungkin bahagia, tapi saya sih lebih banyak sedihnya sebetulnya ya. Ya karena kita kan harapannya ya anak-anak itu kan bisa mendapatkan masa mereka yang bahagia pada saat kecil itu dengan tidak kondisi seperti ini gitu. Harusnya kan sama dengan yang lain, tidak dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Walaupun memang mereka alhamdulillah tetap semangat. Ya kedepannya sih saya harapkan kesenjangan yang ada juga akan semakin kecil gitu ya, sehingga anak-anak Indonesia itu bisa tumbuh dengan sehat, bahagia, sejahtera menuju Indonesia emas. Memang ya seperti inilah keadaan. Mereka tinggal di pinggiran kota Jakarta, di tempat yang memang kurang beruntung. Pun demikian mereka mengalami musibah kebakaran. Kami duduk saat ini di SD Pondok Domba yang juga terdampak kebakaran. 2 lantai tadinya, sekarang hampir rata dengan tanah, tinggal tiang-tiang beton-beton saja. Sementara mereka harus akan memulai pembelajaran di tahun ajaran baru. Ini bukan sekali bagi Bu Asri untuk memberikan bantuan seperti ini. Kenapa begitu emosional Bu Asri bagi Anda ketika bersama dengan adik-adik ini semua? Karena memang kita tahu mereka kurang beruntung, iya. Tapi di lain hal, ketika Ibu ada di sini, Ibu merasa begitu tersentuh dengan keadaan ini. Ya. Pertama kan dari latar belakang orang tua juga ya, tahu ya bahwa mereka orang tuanya bukan penduduk Jakarta. Kalau bukan penduduk Jakarta itu kan berarti kan untuk mendapatkan kesetaraan yang untuk penduduk Jakarta sendiri kan tidak memungkinkan gitu kan. Itu adalah satu poin yang benar-benar yang membuat mereka tidak beruntung. Itu tentu saja sudah membuat saya mereka ini tidak diuntungkan seperti itu kan. Sini sayang, ada yang menangis Bu, lihat Ibu menangis. Sini sayang. Namamu siapa? Resti. Resti kenapa terharu? Karena lihat Ibu Asri nangis, kamu juga ikut nangis. Iya. Kan Ibu Asri datang sini doain kamu. Kita juga datang ke sini untuk nolongin kamu. Dan seperti tadi doanya, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan selalu menolong. Ya. Ngomong apa? Semoga kita selalu bahagia. Bahagia, ya. Iya, lihat nangis. Kamu mau punya sekolah lagi? Mau punya sekolah lagi? Mau cita-citanya jadi apa sayang? Jadi polisi, poluan. Nanti jadi penegak hukum yang baik, enak ya. Pinter di sekolah kan? Ngikut sekolah kan, yang bagus kan? Ya. Kami dengar ini bukan titik pertama ya. Bahkan ada beberapa anak di sini yang akhirnya dapat NIK ya, nomor induk kependudukan ya. Jadi beberapa di antaranya belum terdata, akhirnya ditolong, didata, dan kemudian dapat NIK, terus kemudian diberikan bantuan seperti ini. Ada berapa titik totalnya Bu? Kurang lebih ada 7 untuk sekolah Pondok Domba. Ya, jadi titiknya itu tersebar di area Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Ya. Dan kondisinya memang selalu
seperti inilah. Karena memang kita Kawasan pemikaman kumuh bisa dikatakan. karena untuk membantu anak-anak yang tidak bisa menempuh sekolah formal, jalur formal. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Karena Ibu sudah mendapatkan penghargaan Kartini Award. Itu salah satunya. Tentu itu bukan tujuannya. Tapi lepas di balik itu, ini kan sudah lama Ibu lakukan. Memang itu keinginannya, Bu. Memang itu hasratnya ya, Bu. Ya, jadi kalau dari orang tua kan memang dididik kita supaya untuk mempunyai empati kepada orang lain, membantu sesama. Jadi memang ya kita lakukan ya dari lingkungan terdekat dulu lah sebetulnya gitu. Tentu saja saya berharap karena kita orang beragama, di mana semua agama mengajarkan bahwa kita harus melakukan kebaikan untuk sesama. Ya, jadi saya merasa bahwa itu sebenarnya adalah kewajiban. Ya, tentu saja saya berharap semua orang bisa mempunyai empati lagi untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan sesama, walaupun dalam lingkup yang kecil, mulai dari di sekitarnya saja. Apa yang Anda lakukan hari ini, kira ini bisa mendorong kegerakan bagi orang di luar sana juga melakukan hal serupa untuk tetap menularkan kebaikan setidaknya pada lingkungan ataupun mereka yang membutuhkan. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Terima kasih adik-adik semua ya. Sehat-sehat semua ya. Selamat pagi semua. Tepuk tangan.